Ketika masa muda identik dengan tawa dan mimpi, ada juga yang justru harus berjuang menghadapi kerasnya dunia. Inilah kisah dari sebuah film Tiongkok tentang luka perundungan, persahabatan tak terduga, dan cinta yang tumbuh di tengah kegelapan. Kisah cinta antara seorang siswi teladan dan pemuda yang dikenal sebagai berandalan. Film diawali dengan suasana kelas di pusat pengajaran remedial ujian masuk kuliah Yao Hong, sebuah bimbingan belajar khusus bagi siswa yang ingin mempersiapkan diri menghadapi Gaokao. Gaokao sendiri adalah ujian masuk perguruan tinggi nasional di Tiongkok yang terkenal sangat ketat dan menegangkan. Karena hasil ujian ini akan menentukan masa depan para siswa, termasuk peluang mereka untuk melanjutkan studi ke universitas bergengsi. Ini adalah Chen Yan, seorang murid teladan yang juga mengikuti bimbingan di Yao Hong. Ia dikenal rajin, pendiam, dan hanya fokus pada pelajaran. Chen Yan memiliki seorang sahabat dekat bernama Hu Xiaodi. Setiap pagi mereka berdua mendapat tugas mengambil susu segar untuk teman-teman sekelasnya. Namun pagi itu, saat Chen Yan sedang serius belajar, suasana sekolah tiba-tiba digemparkan oleh teriakan beberapa siswa. Semua siswa berlari keluar kelas, dan betapa terkejutnya Chen Yan ketika melihat kenyataan pahit. Seorang siswi ditemukan tak bernyawa setelah terjatuh dari atap gedung sekolah. Yang lebih mengejutkan lagi, siswi itu adalah Hu Xiaode, sahabat dekatnya sendiri. Chen Yan benar-benar hancur mengetahui bahwa temannya memilih jalan nekat itu. Keesokan harinya, saat Chen Yan sedang serius belajar di kelas, namanya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang sedang menyelidiki kejadian tragis yang menimpa Hu Xiaode kemarin. Pihak kepolisian mencoba menggali keterangan darinya, meyakinkan bahwa Chen tidak perlu takut untuk berkata jujur. Mereka menegaskan jika memang ada sesuatu yang ia ketahui, pihak kepolisian siap melindunginya. Namun Chen hanya terdiam. Terlihat jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi ia memilih bungkam. Ia sama sekali tidak memberikan keterangan apapun. Ketika Chen kembali ke kelas, ia terkejut mendapati kursinya telah dilumuri cairan merah yang menyerupai darah. Tatapannya membeku, napasnya tercekat. Sekejap, pikirannya langsung terlempar pada kejadian beberapa waktu lalu, saat sahabat dekatnya, Hu Xiaode, juga mengalami hal serupa. Ancaman samar yang dulu diterima Xiaode kini seakan beralih kepadanya. Chen hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ketakutan mulai merayap, namun ia berusaha menahannya. Dalam hati, ia sadar betul bahwa kini ia berada di posisi yang sama dengan Xiaode, seolah seseorang sedang mengincarnya, langkah demi langkah. Berbeda dengan Hu Xiaode yang dulu hanya bisa pasrah, Chen Yan memilih untuk tidak duduk di kursinya. Sikap Chen yang tidak biasa membuat guru kelas memperhatikan. Guru pun mendekat, melihat cairan merah yang menodai kursi Chen. Suasana kelas seketika hening, setiap murid menahan napas, seakan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Guru kemudian menegur, menanyakan siapa yang melakukan hal itu, namun tak satu pun murid berani membuka suara. Semua terdiam, menunduk, berpura-pura sibuk dengan buku masing-masing. Keheningan yang mencekam itu justru semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang salah di sekolah tersebut. Sebuah rahasia gelap yang dipendam bersama. Keesokan harinya, ketika Chen Yan sedang mengantri di kantin sekolah, suasana tenang mendadak berubah. Wei Lai, seorang siswi kaya raya yang dikenal angkuh dan sering merundung teman-temannya, muncul bersama gengnya. Tatapan meremehkan terlihat jelas dari wajah mereka saat mendekati Chen. Wei Lai bukanlah sosok asing bagi Chen. Ia tahu betul bagaimana gadis itu sering memperlakukan Hu Xiaode dengan kejam, hingga membuat sahabatnya semakin tertekan. Kini, setelah Xiaode tiada, sepertinya giliran Chen yang menjadi target berikutnya. Sepulang sekolah, Chen Yan kembali menghadapi ancaman. Di jalan yang sepi, geng Wei Lai menghadangnya. Tatapan tajam dan sikap penuh kecurigaan terlihat jelas dari wajah mereka. Mereka khawatir Chen akan membuka mulut soal kejadian yang menimpa Xiaode. Apalagi kemarin Chen sempat dipanggil ke ruang kepala sekolah dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Wei Lai dan teman-temannya tidak ingin rahasia kelam mereka terbongkar. Dengan nada penuh tekanan, mereka berusaha membuat Chen
diam agar tidak mengatakan apapun. Chen hanya bisa terdiam, menahan rasa takut. Namun dalam hatinya ia sadar bahwa kini dirinya resmi menjadi sasaran utama. Sesampainya di rumah, Chen Yan mendapati hal yang tak terduga. Ibunya yang sudah lama menghilang akhirnya pulang. Namun kepulangan itu bukan membawa ketenangan, melainkan kekhawatiran baru. Sang ibu datang dengan membawa banyak barang ilegal berupa masker wajah yang rencananya akan dijual untuk melunasi sebagian hutangnya. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya, bahkan saat hari masih gelap, ibunya sudah harus bergegas pergi lagi. Ia takut terlalu lama tinggal di rumah karena bisa saja para penagih hutang menemukan keberadaannya. Chen pun kembali ditinggalkan sendirian, menanggung beban besar di usia yang masih muda. Dalam perjalanan pulang sekolah, Chen tanpa sengaja melihat seorang pria tengah dikeroyok oleh sekelompok geng jalanan. Naluri pedulinya membuat Chen mencoba menghubungi polisi. Namun, sial bagi Chen, salah satu anggota geng menyadari tindakannya. Ponsel Chen pun dirampas, bahkan uang di dompetnya ikut diambil. Di saat situasi tampak tak berdaya, tiba-tiba pria yang tadinya terlihat lemah itu justru bangkit. Dengan cepat dan tangkas, ia melawan balik, menghadapi satu persatu anggota geng. Seketika, geng tersebut panik dan pergi meninggalkan tempat itu. Chen hanya bisa tertegun, menyaksikan bagaimana pria misterius itu mampu mengubah keadaan dalam sekejap. Malam berikutnya, setelah mengambil uang dari ATM, Chen kembali bertemu dengan pria yang kemarin ia lihat dikeroyok geng jalanan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Liu Beishan. Ia datang untuk mengganti uang Chen yang sempat dirampas geng, sekaligus memperbaiki ponsel Chen yang rusak. Tak hanya itu, Liu juga menawarkan diri sebagai pelindung bagi Chen jika Chen bersedia untuk membayar. Namun Chen menolak tawaran itu. Baginya, bagaimana mungkin seorang yang bahkan kesulitan menjaga dirinya sendiri bisa melindungi orang lain? Meski begitu, Liu tetap bersikeras mengantar Chen pulang malam itu. Setibanya di gang rumah, langkah Chen mendadak terhenti. Dinding di kiri dan kanan penuh ditempeli selebaran bergambar wajah ibunya. Di selebaran itu tertera kalimat penuh hinaan. Chen terpaku, dadanya terasa sesak. Namun yang lebih menyakitkan, selebaran itu ternyata sudah tersebar luas ke grup chat sekolah. Dalam sekejap, semua murid mengetahui aib ibunya. Chen hanya bisa terdiam, merasakan dunia seolah bersekongkol untuk menjatuhkannya. Semua kejadian itu bermula dari masker wajah ilegal yang dijual oleh ibu Chen. Banyak pembeli yang mengalami masalah pada kulit setelah memakainya. Mereka merasa tertipu, sehingga kekecewaan pun semakin besar. Akibatnya, bukan hanya sang ibu yang menanggung malu, tapi Chen juga ikut terkena dampaknya. Chen berjalan tanpa tujuan, langkahnya terasa berat seiring dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Dunia terasa menutup diri darinya. Tepat ketika tubuhnya hampir menyerah, suara motor menghampiri. Liu muncul, menawarkan tumpangan tanpa banyak bicara. Mereka berboncengan menembus jalanan malam, tanpa arah pasti, hanya sekedar menjauh dari tempat yang terasa menyakitkan. Liu akhirnya mengajak Chen singgah ke rumahnya. Di sana, Liu mencoba mencarikan suasana dengan obrolan ringan. Ia berusaha akrab, berusaha membuat Chen merasa lebih baik. Namun, setiap kata yang keluar selalu dibalas dingin, bahkan sinis. Perlahan, kesabaran Liu terkikis, emosinya pun terpancing. Udara malam yang seharusnya menenangkan justru berubah tegang. Chen, yang tak ingin berlama-lama, memilih pergi. Meski waktu sudah larut, ia melangkah keluar dari rumah Liu, kembali menantang gelapnya malam sendirian. Keesokan paginya, saat pelajaran olahraga berlangsung, Chen kembali dikucilkan oleh teman-temannya. Semua orang enggan mendekat, seolah keberadaannya menjadi sesuatu yang memalukan. Ia akhirnya memilih keluar dari kelompok. Namun ketenangannya tak berlangsung lama. Wei Lai dan gengnya tiba-tiba melemparkan bola keras ke arahnya, disertai cemoohan yang menusuk hati tentang ibunya. Kata-kata hinaan itu bagai pisau yang menoreh luka baru di hati Chen. Tak sanggup lagi menahan perasaan terpojok, Chen refleks mengambil bola itu dan melemparkannya kembali dengan penuh emosi. Saat menuruni tangga setelah pelajaran olahraga, Chen tiba-tiba didorong oleh Wei Lai hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tubuhnya terbentur tangga, membuatnya harus menuju KS untuk mengobati luka-luka.
Di ruang UKS, Chan mendapat kunjungan dari teman sekelasnya, Anton. Dengan nada lembut, Anton mencoba menguatkan Chen, mengingatkannya bahwa ujian masuk perguruan tinggi sudah semakin dekat dan ia harus tetap bertahan. Namun, semangat itu justru membawa Chen kembali pada kenangan bersama Hu Xiaode. Ia teringat bagaimana Xiaode pernah mengaku padanya bahwa selama ini ia menjadi korban perundungan geng Weilai. Yang membuat hati Chen semakin tersakiti adalah kenyataan bahwa ia tak pernah bisa berbuat apa-apa. Sama seperti Xiaode, ia pun merasa tak berdaya. Sementara itu, di kantor polisi, Weilai dan gengnya sedang duduk di ruang interogasi. Opsir Zeng dengan tatapan tajam menanyai mereka satu persatu soal dugaan keterlibatan dalam kasus yang menimpa Hu Xiaode. Dengan wajah penuh kepura-puraan, Weilai dan teman-temannya kompak mengelak. Mereka bersikeras mengatakan tidak pernah melakukan perundungan terhadap Xiaode. Semua kata-kata mereka terdengar manis, seolah-olah mereka hanyalah siswa biasa yang tak tahu apa-apa. Namun, ekspresi Weilai berubah drastis ketika Opsir Zeng tiba-tiba menyebutkan insiden terbaru, peristiwa saat Weilai mendorong Chen Yan di tangga hingga terluka dan harus dirawat di UKS. Seketika wajahnya pucat, meski ia segera berusaha menutupi kegugupannya. Dengan segala cara, Weilai mengelak, memutar balik cerita, dan menutup-nutupi kejadian tersebut agar tidak berbalik menyeretnya ke masalah yang lebih besar. Namun keesokan paginya, suasana depan kelas Chen Yan mendadak ramai. Suara tangisan dan permohonan terdengar jelas. Rupanya, orang tua dari beberapa anggota geng Weilai datang ke sekolah, memohon kepada pihak sekolah agar anak-anak mereka diizinkan kembali belajar seperti biasa. Mereka beralasan bahwa masa depan anak-anak mereka akan hancur jika terus diskors, terlebih ujian Gaokao sudah semakin dekat. Pihak sekolah akhirnya memberi keputusan, Weilai dan gengnya tetap dihukum dengan skors dari kegiatan belajar di kelas, tetapi tetap diperbolehkan mengikuti ujian Gaokao. Kabar itu membuat Chen hanya bisa terdiam. Rasa tidak adil makin menekan dadanya, sebab para pelaku perundungan seperti diberi kelonggaran, sementara dirinya harus terus menanggung luka dan ketakutan seorang diri. Saat pulang sekolah, Chen mendapat tumpangan dari Opsir Zeng. Di perjalanan, Chen meluapkan kekecewaannya pada keputusan polisi yang dianggap terlalu lunak pada Weilai. Namun Zeng justru mengaku bingung. Dari hasil penyelidikan, Weilai dikenal sebagai murid berprestasi dengan keluarga harmonis. Ibunya bahkan menolak percaya putrinya bisa merundung dan justru menyalahkan sekolah. Chen hanya terdiam, semakin sadar betapa sulitnya mencari keadilan ketika pelaku berlindung di balik citra baik keluarganya. Merasa tak sanggup lagi menahan semua beban sendiri, Chen mencoba menghubungi ibunya. Namun sang ibu tak bisa pulang karena masih bersembunyi dari penagih hutang dan konsumen masker wajah. Mereka hanya bisa saling menguatkan lewat telepon. Meski Chen jelas menahan sesak di dadanya. Malam itu, sepulang sekolah, Chen dihadang Weilai dan gengnya di gang rumah. Mereka marah karena skors yang mereka terima. Chen panik dan kabur, mencoba menghubungi Opsir Zeng, tapi tak tersambung. Ia bersembunyi di balik tumpukan sampah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Cindy sempat mendengar suara itu, namun pura-pura tak tahu. Berkatnya, Chen berhasil lolos dari ancaman. Beberapa saat kemudian, Chen muncul di depan rumah Liu. Wajahnya kotor, tubuhnya berbau sampah. Jelas terlihat ia baru saja melewati sesuatu yang berat. Liu segera mempersilahkannya masuk, lalu menyuruh Chen mandi dan berganti pakaian. Setelah agak tenang, Chen dengan ragu mengutarakan keinginannya agar Liu mau melindunginya. Liu sempat mengingatkan bahwa sebelumnya Chen sendiri pernah meragukannya. Namun akhirnya, keduanya membuat janji. Pada sebuah buku catatan milik Chen, Liu meminta Chen menuliskan bahwa ia berutang padanya, sebagai tanda bahwa Liu bersedia melindunginya, meski tanpa imbalan. Sejak hari itu, Liu selalu mengawal Chen, menemaninya berangkat hingga pulang sekolah. Diam-diam, ia juga mencari Weilai dan memperingatkannya agar tidak lagi berani menyentuh Chen. Sejak Liu selalu mendampingi, hari-hari Chen terasa lebih aman. Namun suatu malam sepulang sekolah, ia didatangi Cindy. Kini, giliran Cindy yang menjadi sasaran perundungan geng Weilai, meski ia selalu menuruti perintah mereka. Dengan wajah putus asa, Cindy bertanya siapa yang melindungi Chen hingga geng itu tak lagi berani mengganggunya. Ia bahkan memohon agar bisa ikut mendapat perlindungan.
Teringat jasa Cindy yang dulu sempat menolongnya, Chen pun mengantar Cindy pulang sebagai bentuk balas budi. Suatu malam, saat Chen sedang belajar, tiba-tiba Liu datang dengan kondisi terluka. Jelas, baru saja terlibat pertikaian. Chen terkejut melihat sosok yang biasanya kuat kini tampak rapuh di hadapannya. Di tempat tidur, Liu akhirnya membuka kisah hidupnya yang penuh luka, membuat ia dan Chen semakin dekat. Hari-hari mereka pun terisi kebersamaan, dengan Liu yang selalu setia mendampingi Chen kemanapun ia pergi. Suatu hari, ketika Liu bermain game online di warnet bersama teman-temannya, tiba-tiba polisi melakukan razia. Operasi itu berkaitan dengan kasus tindak asusila, di mana pelakunya masih belum diketahui. Karena penampilannya dianggap mencurigakan, Liu dan kawan-kawannya digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Liu pun akhirnya harus ditahan selama beberapa hari. Sejak Liu ditahan, Chen kembali tanpa pelindung. Benar saja, sepulang sekolah ia dan Cindy disergap oleh Weilai serta gengnya. Mereka tak hanya mengintimidasi, tapi juga merekam aksi perundungan itu dan mengunggahnya di sosial media. Begitu bebas dari kantor polisi, Liu langsung menghubungi Chen tapi tak mendapat jawaban. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat Chen dengan seragam sekolah yang koyak, sibuk memperbaiki buku catatannya yang rusak akibat ulah geng Weilai. Rasa marah langsung menguasai Liu. Ia bersiap keluar untuk membalas dendam. Namun Chen dengan sisa tenaga mencoba menahannya, berusaha menenangkan Liu meski dirinya sendiri terluka. Chen memeluk Liu sambil menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua luka yang selama ini ia pendam. Hanya Liu yang benar-benar peduli padanya di saat semua orang menjauh. Malam itu, dengan mata yang masih basah, Liu mencukur rambut Chen hingga habis. Sebagai tanda kebersamaan, Liu pun melakukan hal yang sama pada rambutnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Dari kejauhan, Liu tampak mengantar Chen sambil memberi semangat. Di bawah derasnya hujan pagi itu, ujian Gaokao pun resmi dimulai. Sementara itu, seorang pekerja tanpa sengaja menemukan tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Setelah diidentifikasi, korban itu ternyata Weilai. Polisi segera melakukan penyelidikan, mulai dari melacak mobil yang digunakan pelaku hingga menginterogasi orang-orang terdekat Weilai. Perlahan, semua kecurigaan mengarah pada satu nama, Chen Nian. Chen akhirnya digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, karena tidak ada cukup bukti yang menguatkan, ia pun dilepaskan. Sementara itu, di tengah tekanan mental yang berat, Chen tetap dituntut menyelesaikan ujian dengan hasil terbaik. Baginya, ini satu-satunya harapan untuk mengubah masa depannya. Saat hendak pulang, tiba-tiba Chen ditarik oleh Liu. Seketika, dua polisi yang sejak tadi mengawasinya langsung mengejar. Chen dibawa ke tempat sepi. Di sana, Liu mengungkapkan rencananya. Ia bertekad akan mengorbankan dirinya, berpura-pura sebagai pelaku tindak asusila yang selama ini dicari. Bahkan siap mengaku bertanggung jawab atas kematian Weilai. Semua itu semata-mata ia lakukan demi membersihkan nama Chen, agar Chen bisa tetap melangkah menuju masa depan yang diimpikannya. Chen menolak sambil berlinang air mata, namun Liu menenangkannya. Ia berkata, karena usianya yang masih di bawah umur, hukuman yang akan ia terima tidak akan seberat yang dibayangkan. Tak lama kemudian, Liu benar-benar ditangkap polisi. Di ruang interogasi, para polisi menaruh curiga. Mereka menduga Liu hanya berpura-pura menjadi pelaku tindak asusila, sebab sulit dipercaya pemuda berwajah tampan sepertinya rela melakukan kejahatan itu. Motifnya pun masih misterius. Namun, meski diancam dengan hukuman berat, Liu tetap teguh pada pengakuannya tanpa sedikit pun goyah. Jadi, beginilah kejadian yang sebenarnya. Malam itu, ketika Chen pulang sendirian, Weilai tiba-tiba menghadangnya. Ia memohon agar Chen tidak melapor ke polisi, bahkan berjanji semua video sudah dihapus. Wei juga menawarkan uang dan meminta siapapun yang masih menyimpan rekaman itu untuk segera menghapusnya. Chen tetap tak bergeming, meski Wei sampai berlutut meminta maaf. Alasannya sederhana, Wei takut harus mengulang
kelas lagi. Apalagi ayahnya sudah setahun tak mau bicara padanya. Namun bagi Chen, semua permohonan itu tak berarti apa-apa. Ia memilih pergi meninggalkan Wei. Wei yang panik terus membujuk, namun justru kata-katanya kembali menyinggung luka hati Chen. Dalam emosi yang tak terkendali, Chen mendorong Wei. Tubuh Wei terhuyung, terjatuh dari tangga, hingga akhirnya meninggoy di tempat. Kemudian Chen menceritakan semuanya pada Liu. Tanpa banyak kata, Liu langsung turun tangan. Ia meminjam mobil temannya, menyingkirkan Wei dari tempat itu, dan membersihkan semua yang bisa mengaitkan Chen. Sementara itu, di ruang interogasi, polisi berusaha menggali kebenaran. Mereka yakin Liu dan Chen saling mengenal, sebab yang punya dendam terhadap Wei sebenarnya adalah Chen. Namun, meski dipertemukan langsung, keduanya tetap kompak menyangkal. Mereka bersikeras tidak saling kenal, seakan sudah sepakat untuk menjaga rahasia itu. Hari-hari berlalu hingga tiba pengumuman hasil gaokao. Chen lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Namun, kebahagiaan itu seketika runtuh saat Opsir Zheng datang membawa kabar Liu akan dijatuhi hukuman yang paling berat. Selama ini Liu berbohong tentang usianya. Ia sebenarnya sudah dewasa. Mendengar itu, Chen tak mampu lagi mempertahankan ketegarannya. Tangisnya pecah dan akhirnya semua rahasia terungkap. Trik Opsir Zheng berhasil. Semua hanyalah cara agar Chen mau berkata jujur. Pada akhirnya, baik Chen maupun Liu harus sama-sama menghadapi hukuman atas perbuatan mereka. Film ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap senyum ada cerita yang mungkin penuh luka. Chen dan Liu menunjukkan, meski dunia bisa sangat kejam, selalu ada harapan yang lahir dari ketulusan dan keberanian. Pada akhirnya, persahabatan, cinta, dan pengorbananlah yang membuat hidup tetap layak dijalani. Beberapa tahun kemudian, Chen yang telah bebas kini menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Suatu hari, ia melihat seorang murid yang tampak ketakutan. Chen langsung paham. Tatapan itu sama seperti dirinya dulu, korban perundungan. Sepulang sekolah, Chen mengantar murid itu pulang. Di belakang mereka, Liu ikut berjalan, tenang tanpa banyak bicara, tetap menjadi pelindung yang tak pernah meninggalkannya. Film pun tamat.